Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Nur Fauzi dengan NPM 212151019 dari kelas 2021A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video ini, saya akan membahas soal teori bilangan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nurjamil. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal yang pertama, yaitu tuliskan bilangan 5, 6, 7, 8, 9 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan bilangan Maya. Selanjutnya kita kerjakan dulu dalam bilangan Babilonia. Maka 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan bilangan berapa dikali 60 pangkat berapa yang mendekati bilangan 5, 6, 7, 8, 9. Maka didapat 15 dikali 60 pangkat 2. Karena 60 pangkat 2 yaitu 3.600 dikali 15 yaitu 54.000. Dan masih menyisakan angka yaitu 2.789. Maka berapa kali 60 pangkat berapa yang mendekati 2.789? Maka didapat 46 dikali 60 pangkat 1, yaitu 2.760. Dan menyisakan 29. Maka kita tulis 29. Nah, dapat dilambangkan atau digambarkan dengan lambang segitiga menghadap ke kiri, yaitu bernilai 10, sedangkan segitiga yang menghadap ke bawah yaitu bernilai 1. Maka 15 dilambangkan segitiga menghadap ke kirinya ada 1 dan segitiga menghadap ke bawahnya ada 5. Nah, agar tidak ada kekeliruan, yaitu kita akan menggunakan tanda selang sebanyak 2. Karena 60 pangkat 2. Sedangkan 46 dilambangkan yaitu segitiga menghadap ke kirinya ada 4. Karena satu segitiga yang menghadap ke kiri itu bernilai 10, karena ada 4 menjadi 40, sedangkan segitiga yang menghadap ke bawahnya ada 6, yaitu 6. Jadi 40 tambah 6 yaitu 46. Nah, ini juga menggunakan tanda selang, yaitu sebanyak 1 kali, karena 60 pangkat 1. Lalu 29 dilambangkan menjadi segitiga yang menghadap ke kirinya ada 2, yaitu 20, dan segitiga yang menghadap ke bawahnya ada 9, yaitu 9. Jadi 20 tambah 9 yaitu 29. Selanjutnya pada bilangan maya. Nah, untuk bilangan-bilangan yang lebih besar dari 19 dipakai bilangan dasar 20. Untuk bilangan-bilangan yang lebih besar lagi dipakai bilangan dasar 18 kali 20 sampai 18 kali 20 pangkat n. Maka 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan berapa dikali 18 kali 20 pangkat n yang mendekati 5, 6, 7, 8, 9 atau 56.789. Maka didapat 7 dikali 18 dikali 20 pangkat 2 yaitu 50.400. Dan masih tersisa yaitu 6.389. Nah, selanjutnya ditambahkan bilangan berapa dikali 18 kali 20 yang mendekati 6.389. Maka didapat 17 dikali 18 kali 20, yaitu 6.120. Lalu menyisakan 269. Maka 13 kali 20 yaitu 260. Dan masih menyisakan 9. Maka kita tulis 9. Nah, selanjutnya kita bisa tulis atau gambarkan seperti gambar berikut. Nah, tulisan maya ini adalah gabungan antara noktah dan garis. Setiap satu noktah mempunyai nilai 1 dan tiap satu garis mempunyai nilai 5. Nah, jadi 7 dilambangkan 1 garis 2 noktah, 17 dilambangkan 3 garis 2 noktah, 13 dilambangkan 2 garis 3 noktah, dan terakhir 9 dilambangkan 1 garis 4 noktah. Selanjutnya, tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk polar dan euler. Maka kita misalkan negatif 5 menjadi X dan 5i menjadi Y. Nah, dapat digambarkan pada grafik seperti ini dengan titik potongnya negatif 5,5. Maka kita harus mencari terlebih dahulu
sisi miringnya dengan cara Pitagoras, yaitu R atau sisi miring sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan akar negatif 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan akar 25 tambah 25, yaitu akar 50. Maka akar 50 sama dengan 5 akar 2. Nah, karena ini terdapat pada kuadran 2, maka cos alfa bernilai negatif dan sin alfa akan bernilai positif. Selanjutnya, kita akan mencari cos alfa terlebih dahulu. Maka cos alfa adalah samping per miring. Sampingnya adalah negatif 5 per miringnya adalah 5 akar 2. Karena cos alfa ini masih mempunyai penyebut yang bernilai akar, maka harus dirasionalkan terlebih dahulu dan menjadi negatif 5 per 5 akar 2 dikali negatif 5 akar 2 per negatif 5 akar 2. Maka menghasilkan negatif 25 akar 2 per 50. Karena ini di kuadran 2, maka cos dikalikan dengan negatif. Jadi negatif dikali negatif menjadi positif, yaitu 1/2 akar 2. Selanjutnya yaitu mencari sin alfa, yaitu depan per miring. Depannya adalah 5 dan miringnya adalah 5 akar 2. Nah, ini juga penyebutnya masih bernilai akar. Maka kita harus rasionalkan terlebih dahulu dan menjadi 5 per 5 akar 2 dikali negatif 5 akar 2 per negatif 5 akar 2. Maka menghasilkan negatif 25 akar 2 per negatif 50. Maka sama dengan 1/2 akar 2. Nah, argumen alfa dihitung dengan sinus, yaitu sin alfa sama dengan 3/4 phi. Pada kuadran 2, jadi sudutnya tumpul. Maka kita bisa mencari bentuk polar dengan rumus R dikali cos alfa ditambah I sin alfa. Jadi polarnya itu, yaitu negatif 5 tambah 5i atau Z sama dengan 5 akar 2 dikali cos 1/2 akar 2 ditambah I 1/2 akar 2. Selanjutnya, kita akan mencari bentuk Euler, yaitu sin alfa sama dengan 1/2 akar 2. Yaitu bentuk Euler dengan rumus E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah YI. Maka, E pangkat X dikali E pangkat YI. Selanjutnya, karena E pangkat YI sudah diketahui, jadi E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y. Maka 5 akar 2 dikali cos 3/4 phi ditambah I sin 3/4 phi. Jadi bentuk Eulernya yaitu 5 akar 2E pangkat I 3/4 phi. Nah, nomor 3, soalnya yaitu misalkan operasi penjumlahan dan perkalian dalam sistem bilangan real didefinisikan sebagai berikut. A ditambah B sama dengan 2A dikurang B ditambah 5. A dikali B sama dengan A dikurang 2B ditambah AB. Maka tentukan unsur inverse penjumlahan dan perkalian tersebut. Maka kita kerjakan terlebih dahulu yang penjumlahan, yaitu A tambah B sama dengan 2A dikurang B tambah 5. Nah, setelah itu kita harus mencari identitasnya terlebih dahulu dengan rumus A ditambah P sama dengan A. Maka 2A dikurang P tambah 5 sama dengan A. Nah, setelah itu negatif P sama dengan A dikurang 2A dikurang 5. Maka negatif P sama dengan negatif A dikurang 5. Maka kita kalikan dengan negatif dan menjadi P sama dengan A tambah 5. Nah, sudah diketahui identitasnya yaitu P sama dengan A tambah 5. Lalu kita akan mencari inversenya dengan rumus A tambah I sama dengan P, yaitu 2A dikurang I tambah 5, dan P-nya sudah diketahui yaitu A tambah 5. Jadi, negatif I sama dengan A tambah 5 dikurang 2A dikurang 5. Maka negatif I sama dengan negatif A. Maka kita kalikan dengan negatif dan menjadi I sama dengan A. Lalu kita kerjakan yaitu yang perkalian. Yaitu A kali B sama dengan A dikurang 2B ditambah AB. Nah, ini juga harus dicari dengan rumus identitasnya terlebih dahulu. Dengan rumus A dikali Q sama dengan A. A dikurang 2Q ditambah AQ sama dengan A, maka negatif 2Q tambah AQ sama dengan A dikurang A, yaitu menjadi negatif 2Q ditambah AQ sama dengan 0. Maka karena negatif 2Q tambah AQ mempunyai kesamaan huruf Q, maka kita bisa dikeluarkan
menjadi Q dikali negatif 2 ditambah A sama dengan 0. Maka Q sama dengan 0 per negatif 2 ditambah A. Jadi Q sama dengan 0. Nah, identitasnya adalah Q sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari inverse-nya dengan rumus A dikali I sama dengan Q. Maka A dikurang 2I ditambah AI sama dengan 0. Negatif 2I ditambah AI sama dengan min A. Maka karena dalam negatif 2I dan AI mempunyai kesamaan huruf I, maka I bisa dikeluarkan menjadi I dikali negatif 2 ditambah A sama dengan negatif A. Maka I sama dengan negatif A per A dikurang 2. Nah, dalam soal keempat yaitu hitunglah A BDTE basis 15 dibagi TP basis 15. Nah, dalam pembagian seperti ini, maka TP kali berapa yang mendekati BDTE? Maka didapat yaitu TP kali T. Maka TP kali T yaitu P kali T sama dengan 130. Maka 130 dalam basis 15 adalah 810. Maka 8 kita simpan terlebih dahulu. Lalu 10 kita tulis di sini dan dilambangkan menjadi P. Setelah itu T dikali T yaitu 169 ditambah 8 menjadi 177. 177 dalam basis 15 adalah 11, 12. Maka kita tulis 12 dilambangkan dengan D dan 11 dilambangkan dengan B. Maka selanjutnya BDTE dikurangi BDP dan menghasilkan 3E. Karena 3E tidak bisa dibagi dengan TP, maka kita turunkan 0 dan di sini ditulis koma. Maka TP dikali berapa yang mendekati nilai 3E 0. Maka didapat TP dikali 4. Maka 4 dikali P yaitu 40. 40 dalam basis 15 adalah 210. Nah, 2 kita simpan terlebih dahulu, lalu 10 kita tulis di sini dan dilambangkan dengan P. Lalu 4 dikali T yaitu 52 ditambah 2 menjadi 54. Nah, 54 dalam basis 15 itu yaitu 39. Maka kita tulis 9 dan 3 di sini. Jadi 39P. Maka 3E 0 dikurangi 39P menghasilkan 45. Karena 45 masih tidak bisa dibagi dengan TP, maka kita turunkan lagi 0 dan menjadi 450. Maka TP kali berapa yang mendekati 450? Didapat yaitu kali 4. Maka TP kali 4 yaitu 4 kali P sama dengan 40. 40 dalam basis 15 yaitu 210. 10 kita tulis di sini menjadi P dan 2 kita simpan terlebih dahulu. Lalu 4 dikali T yaitu 52 ditambah 2 yaitu 54. 54 dalam basis 15 yaitu 39. Lalu kita tulis yaitu 93. Jadi 450 dikurang 39P menghasilkan P5. Nah, jadi dari pembagian BDTE basis 15 dibagi TP basis 15 menghasilkan T,44 basis 15 dan sisanya adalah P5 basis 15. Lalu poin B yaitu PT BDT basis 14 dibagi B2914. Nah, caranya sama seperti pada poin A. Nah, untuk pembagian seperti ini, maka B29 basis 14 kali berapa yang mendekati PT BDT? Maka kita dapat yaitu dikali T. B29 dikali T yaitu T kali 9 yaitu 117. 117 dalam basis 14 itu yaitu 85. Maka kita tulis 5 dan kita simpan 8. Selanjutnya T kali 2 yaitu 26 ditambah 8 yaitu 34. 34 dalam basis 14 itu yaitu 26. Maka 6 kita tulis di sini dan 2 kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya T kali B yaitu
143 ditambah 2 menjadi 145. Maka 145 ini dalam basis 14 yaitu 10, 5. Maka kita tulis 5 di sini dan 10 kita tulis juga dilambangkan dengan P. Maka PTBDT basis 14 dikurangi P565 yaitu 857T. Nah, selanjutnya B29 kali berapa yang mendekati 857T? Kita dapat yaitu dikali P. Maka P kali B29 yaitu P kali 9 yaitu 90. 90 dalam basis 14 adalah 66. Maka kita tulis 6 di sini dan 6 yang satu lagi kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya P kali 2 yaitu 20 ditambah 6 yaitu 26. 26 dalam basis 14 itu yaitu 1, 12. 12-nya kita tulis dan dilambangkan dengan D, lalu satunya kita simpan terlebih dahulu. Lalu P kali B yaitu 110 ditambah 1 yaitu 111. 111 dalam basis 14 itu yaitu 7, 13. Maka kita tulis 13 dilambangkan dengan T dan 7 di sini kita tulis juga. Maka 857T dikurangi 7TD6 yaitu 597. Karena 597 tidak bisa dibagi dengan B29, maka kita turunkan lagi 0. Dan di sini ditulis koma. Lalu, B29 kali berapa yang mendekati 5970? Maka kita dapat yaitu B29 kali 7. Maka 7 kali 9 yaitu 63. 63 ini dalam basis 14 yaitu 47. 7 kita tulis di sini dan 4 kita simpan terlebih dahulu. Lalu 7 kali 2 yaitu 14 ditambah 4 menjadi 18. 18 dalam basis 14 itu yaitu 1, 4. 4 kita tulis di sini dan 1 kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya 7 dikali B yaitu 77 ditambah 1 menghasilkan 78. Maka 78 dalam basis 14 itu yaitu 58. Lalu kita tulis di sini 8 dan di sini 5. Jadi 5970 dikurangi 5847 yaitu 127. Nah, karena 127 juga tidak bisa dibagi dengan B29, maka kita turunkan lagi 0 menjadi 1270. Maka B29 kali berapa yang mendekati 1270? Maka kita dapat yaitu kali 1. Kita tulis 1 dikali B29 itu B29. Jadi 1270 dikurangi B29 itu yaitu 545. Dapat kita simpulkan PTBDT basis 14 dibagi B29 basis 14 itu TP,71 dan menyisakan 545. Selanjutnya pada poin C yaitu ubahlah 087 ke dalam basis 13. Karena diubah ke dalam basis 13, maka 0,87 dikali 13 per 13 menghasilkan 11,31 per 13. Selanjutnya kita ubah 11,31 per 13 menjadi 11 per 13 ditambah 0,31 per 13 sama dengan 11 per 13. Selanjutnya 0,31 per 13 dikali 13 per 13 maka menghasilkan 4,03 per 13 pangkat 2. Maka 4,03 per 13 pangkat 2 ini kita ubah menjadi 4 per 13 pangkat 2 ditambah 0,03 per 13 pangkat 2 sama dengan 4 per 13 pangkat 2. Maka 0,03 per 13 pangkat 2 kita kalikan lagi menjadi 13 per 13 menghasilkan 0,39 per 13 pangkat 3. Maka kita ubah lagi 0,39 per 13 pangkat 3 menjadi 0 per 13 pangkat 3 ditambah 0,39 per 13 pangkat 3. Maka sama dengan 0 per 13 pangkat 3. Nah, 0,39 per 13 pangkat 3 ini dikalikan lagi menjadi 13 per 13.
sama dengan 5,07 per 13 pangkat 4. 5,07 per 13 pangkat 4 ini diubah menjadi 5 per 13 pangkat 4 ditambah 0,07 per 13 pangkat 4 sama dengan 5 per 13 pangkat 4. Nah, cara seperti ini terus kita ulang sampai kita mendapatkan bilangan yang mengulang. Nah, dari sini kita dapat bilangan yang mengulang itu adalah 0,03 dalam 13 pangkat 22. Dapat dituliskan bilangan yang mengulang itu 0,03 sama dengan 11 per 13 ditambah 4 per 13 pangkat 2 ditambah 0 per 13 pangkat 3 ditambah 5 per 13 pangkat 4 ditambah 0 per 13 pangkat 5 ditambah 11 per 13 pangkat 6 ditambah 10 per 13 pangkat 7 ditambah 10 per 13 pangkat 8 sampai 4 per 13 pangkat 22. Jadi, dapat disimpulkan 0,03 sama dengan 0,B4050 BPP 36826157892 DB4 dalam basis 13. Ini didapat dari pembilang ini, yaitu 11 dilambangkan dengan B, 4050, 11 dilambangkan dengan B juga, 10 dilambangkan dengan P, 10 dilambangkan dengan P juga, dan seterusnya. Jadi intinya jika kita bertemu dengan soal seperti ini, maka kita harus mencari bilangan yang mengulang. Nah, dalam soal ini bilangan yang mengulang itu adalah 0,03. 0,03 ini mengulang pada 13 pangkat 22. Seperti itu. Selanjutnya nomor 5A yaitu gunakan teori binom untuk menjabarkan X dikurangi 3Y pangkat 10. Lalu kita gunakan rumus faktorial agar kita dapat menghasilkan koefisien. Nah, rumus faktorial itu yaitu N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. N-nya kita dapat 10 karena pangkat 10 dan R-nya yaitu 0 sampai 10. Maka 10 0 sama dengan 10 faktorial per 0 faktorial dikali 10 faktorial sama dengan 1. 10 1 sama dengan 10 faktorial per 1 faktorial dikali 9 faktorial sama dengan 10. 10 2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial sama dengan 45. 10 3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 7 faktorial sama dengan 120. 10 4 sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 210. 10 5 sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 252. 10 6 sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 210. 10 7 sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 120. 10 8 sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 45. 10 9 sama dengan 10 faktorial per 9 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 10. 10 10 sama dengan 10 faktorial per 10 faktorial dikali 0 faktorial sama dengan 1. Maka X dikurangi 3Y pangkat 10 sama dengan 1 dikali X pangkat 10 yaitu X pangkat 10 ditambah 10 dikali X pangkat 9 dikali negatif 3Y ditambah 45 dikali X pangkat 8 dikali negatif 3Y dipangkatkan 2 ditambah 120 X pangkat 7 dikali negatif 3Y dipangkatkan 3 ditambah 210 dikali X pangkat 6 dikali negatif 3Y dipangkatkan 4 ditambah 252 dikali X pangkat 5 dikali negatif 3Y dipangkatkan 5 ditambah 210 dikali X pangkat 4 dikali negatif 3Y dipangkatkan 6 ditambah 120 dikali X pangkat 3 dikali negatif 3Y dipangkatkan 7 ditambah 45 dikali X pangkat 2
dikali negatif 3Y dipangkatkan 8 ditambah 10X dikali negatif 3Y dipangkatkan 9 dikurangi 3Y dipangkatkan 10. Jadi, hasil dari X dikurangi 3Y dipangkatkan 10 itu yaitu X pangkat 10 dikurangi 30X pangkat 9Y ditambah 405X pangkat 8Y pangkat 2 dikurangi 3240 X pangkat 7Y pangkat 3 ditambah 17.010 X pangkat 6 Y pangkat 4 dikurangi 61.236 X pangkat 5 Y pangkat 5 ditambah 153.090 X pangkat 4 Y pangkat 6 dikurangi 262.440 X pangkat 3 Y pangkat 7 ditambah 295.245 X pangkat 2 Y pangkat 8 dikurangi 196.830 X Y pangkat 6 ditambah 59.049 Y pangkat 10. Selanjutnya, nomor 5B yaitu tentukan suku ke-9 dari 3X tambah Y dipangkatkan 15. Nah, sudah kita ketahui bahwa N-nya adalah 15 karena 3X tambah Y adalah pangkat 15, jadi N-nya adalah 15. Dan R-nya kita sudah ketahui karena suku ke-9, maka R-nya adalah 8. Jadi, koefisien suku ke-9 yaitu 15, 8. NR. 15 sebagai N, R-nya adalah 8. Maka, 15 faktorial per 8 faktorial dikali 7 faktorial. Kenapa 7 faktorial? Karena dalam rumus faktorial itu yaitu N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Maka N-nya adalah 15 faktorial, R faktorialnya adalah 8 faktorial, dan N dikurangi R faktorial yaitu 15 dikurangi 8 faktorial menghasilkan 7 faktorial. Jadi koefisien suku ke-9 atau 15, 8 sama dengan 15 faktorial per 8 faktorial dikali 7 faktorial. Jadi 15 faktorial itu kita jabarkan menjadi 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial. Dan 7 faktorialnya kita jabarkan menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka kita coret sesama 8 faktorial. Dan sisanya menjadi 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 per 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dan menghasilkan 324.32400 per 5040. Maka 324.32400 per 5040 itu menghasilkan 6.435 dikali 3X dipangkatkan 7. Mengapa dipangkatkan 7? Karena didapat dari rumus faktorial N dikurangi R faktorial. N dikurangi R itu sama dengan 7 faktorial. Jadi 3X dipangkatkan 7. Sedangkan Y dipangkatkan 8 karena didapat dari R faktorial. Jadi Y pangkat 8. Maka menghasilkan 6.435 dikali 3X dipangkatkan 7 dikali Y pangkat 8. Maka 6.435 dikali 3 dipangkatkan 7 yaitu 2.187 dan X dipangkatkan 7 yaitu X pangkat 7 dikali Y pangkat 8. Sama dengan 1407345 X pangkat 7 Y pangkat 8. Sekian pemaparan soal teori bilangan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.